Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriana Nurusabila dari kelas 1246 SMA Negeri 2 Tambun Selatan dengan nomor absen 05. Di sini saya akan melakukan praktikum biologi, yaitu uji bahan penyusun tulang. Sebelumnya saya akan berterima kasih kepada guru pembimbing biologi saya, yaitu Bapak Asep Mulyana SPD, yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan praktikum biologi ini. Praktikum yang saya akan lakukan yaitu uji bahan penyusun tulang, yang bertujuan untuk mengetahui zat-zat dan kandungan-kandungan yang terdapat pada tulang. Nah, pertama-tama yang kita harus siapkan yaitu alat-alat serta bahan-bahan yang digunakan atau diperlukan dalam praktikum biologi ini. Yang pertama yaitu bahan-bahan yang kita akan ujikan, yaitu buah-buah tulang ayam yang sudah dibersihkan dari daging serta kulitnya. Nah, kemudian ada 2 buah telur serta wadah, 14 wadah yang masing-masing di label yaitu A dan B. A untuk air cuka dan B untuk air biasa. Nah, selanjutnya adalah air cuka serta air biasa. Dan yang terakhir yaitu plastik serta karet untuk menutupi wadah agar nanti tidak terkena atau dimasuki udara dari luar. Oke, kita akan masuk ke dalam proses praktikum ini. Yang pertama, siapkan 4 wadah yang masing-masing sudah dilabeli A dan B. 2 buah gelas ini masing-masing diperuntukkan untuk tulang ayam serta telur, yang nantinya gelas label A akan diisi oleh air cuka serta label B untuk air biasa. Yang pertama-tama kita akan memasukkan tulang ayam ke wadah. Nah, tulang ayam ini sebelum dimasuki atau diberi air cuka atau air mineral, sebelumnya masih berkondisi merah muda dan masih keras dan masih sedikit ada darah-darah yang tersisa. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan telur. Nah, telur ini juga sebelum dimasukkan atau diujikan, cangkangnya masih keras serta tidak ada perubahan-perubahan. Selanjutnya masukkan air cuka untuk gelas atau wadah yang dilabeli oleh huruf A. Lalu setelah itu masukkan air mineral atau air biasa pada gelas yang dilabeli oleh huruf B. Nah, setelah itu masing-masing gelas ini akan ditutupi plastik dan diikat karet dengan rapat agar udara tidak akan masuk ke dalam bahan atau yang diujikan ini. Nah, setelah bahan-bahan yang akan diujikan ini ditutupi oleh plastik serta diikat dengan karet dengan kondisi yang rapat, nah bahan-bahan yang kita ujikan ini akan kita diamkan selama kurang lebih 3-5 jam, dan nantinya kita akan melihat perubahan-perubahan apa yang terjadi pada tulang ayam maupun pada telur yang diberi air cuka maupun air biasa. Setelah menunggu dan mendiamkan tulang ayam maupun telur yang didiamkan kurang lebih 3 hingga 5 jam, mari kita amati apakah terjadi perubahan pada tulang ayam maupun telur yang direndam air cuka maupun air biasa. Pertama-tama mari kita buka
pembungkus, penutup, serta karet. Pertama-tama pada tulang ayam yang dilarutkan atau direndam air cuka. Tulang ayam ini berbau menyengat. Setelah itu, tulang rawannya berubah menjadi kehitaman dan teksturnya menjadi lunak. Setelah itu, telur yang direndam oleh air cuka. Telur yang direndam air cuka ini juga aroma yang menyengat. Setelah itu, cangkang telur berubah warna dan dia sedikit bergerak, menjadi warnanya berubah menjadi lebih muda, dan cangkang telur juga berubah menjadi lunak. Setelah itu, tulang ayam yang direndam oleh air biasa. Hanya ada bau amis pada tulang ayam seperti sebelum dimasukkan atau direndamkan, dan tidak ada perubahan yang terjadi pada tulang ayam yang direndam oleh air biasa. Setelah itu, telur yang direndam oleh air biasa. Tidak ada bau atau aroma yang menyengat, dan telur tidak mengalami perubahan sama sekali. Ini merupakan tulang ayam dan telur yang direndam oleh air cuka. Setelah itu, ini tulang ayam serta telur yang direndam oleh air biasa. Kesimpulan pada praktikum uji bahan penyusun tulang ini yaitu terjadi perubahan yang signifikan pada tulang ayam maupun telur yang direndam oleh air cuka, sedangkan tidak terjadi perubahan pada tulang ayam maupun telur yang direndam air biasa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Seperti yang kita telah ketahui, unsur pembentuk tulang maupun cangkang telur yang utama yaitu kalsium. Asam cuka mempunyai kecenderungan untuk melarutkan unsur-unsur seperti kalsium pada tulang ayam maupun telur. Jadi kalsium pada tulang semakin sedikit karena larut dalam asam cuka. Maka pada kondisi tertentu, tulang ataupun telur akan menjadi sedikit lunak maupun rapuh karena komposisi kalsium pada tulang sudah menurun drastis. Sekian praktikum uji bahan penyusun tulang ini. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kembali kepada guru pembimbing biologi saya, yaitu Bapak Asep Mulyana SPD. Saya akhiri praktikum ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.